Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai rumor yang mengatakan bahwa Spider-Man 4 garapan Sam Raimi akan dilanjutkan oleh Sony Pictures. Dan kabarnya lagi, Sam Raimi dan Sony Pictures mereka ini lagi mendiskusikan hal itu agar supaya film ini bisa dilanjutkan ke Sony Pictures. Waduh, ini adalah project yang sudah lama kita tunggu-tunggu selama 11 tahun lamanya Pak ya. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai apa potensi dari Spider-Man 4 ini dan bagaimana konektivitasnya kepada Spider-Man No Way Home dan juga Spider-Man 3 garapan Sam Raimi pada tahun 2008 lalu Pak ya. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Spider-Man 4, akhirnya kita udah bener-bener lama banget gak mendengar nama ini Pak ya, semenjak MCU udah diluncurkan oleh Kevin Feige. Dan kabarnya Spider-Man 4 tuh akan mengangkat dua villain sekaligus dalam satu film, seperti pada halnya Spider-Man 3, dimana Spider-Man 3 garapan Sam Raimi itu mereka udah menggarap dua villain sekaligus, itu adalah Sandman dan juga Venom. Dan Spider-Man 4 akan mengulangi formula yang sama, yaitu dimana mereka akan memunculkan dua villain sekaligus dalam satu film, yaitu Mysterio dan juga Vulture. Yang kabarnya Vulture akan diperankan langsung oleh John Malkovich, yang merupakan seorang aktor lama yang udah pernah gua kenal di film Johnny English, yang berperan sebagai villain juga di film itu Pak ya. Dan mengingat untuk John Malkovich itu dia tuh udah berperan banyak banget sebagai karakter villain, dan karena reputasinya udah bagus, akhirnya dia ditarik oleh Sam Raimi untuk memerankan karakter si Adrian Toomes alias Vulture di film Spider-Man 4. Nah, itu gua pada saat itu ya, gua masih ingat di tahun 2010 ketika gua masih SD, bocah SD Pak. Gua masih ingat, gua sangat semangat banget akhirnya gua bisa melihat John Malkovich kembali menjadi villain setelah itu udah sukses sebagai villain di Johnny English pertama di tahun 2003 dulu Pak ya. Tapi akhirnya project itu dibatalkan. Tuh gue masih ingat, gue sedih loh ketika gue denger Spider-Man 4 dibatalkan oleh Sony Pictures, karena saat itu Sony itu terlalu masuk ke dalam rencananya Sam Raimi ketika dia akan menggarap naskah untuk Spider-Man 4. Ya alhasil film itu dibatalkan dan Sam Raimi keluar dari project superheroan ya di saat itu ya. Makanya Spider-Man Tobey Maguire itu berhenti di film Spider-Man ketiga. Tapi kalau menurut gue ya, Spider-Man 3 itu sebenarnya itu udah menjadi ending yang baik untuk Peter Parker versi Tobey Maguire, karena di situ sudah ditutup dengan adegan kematian Harry Osborn, sahabat mereka, yang dimana Harry Osborn itu udah menjadi teman yang termakan rasa dendam karena ayahnya dibunuh oleh Spider-Man. Dan itu udah literally sama banget dengan apa yang ada pada versi komik lamanya Pak ya. Dan ketika itu ending di Spider-Man 3, gue pikir oke, udah bagus nih. Ternyata Tobey Maguire itu sempat tampil juga di Spider-Man No Way Home, yang ceritanya universe-nya si Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield ini, mereka berdua ini ketarik ke universe MCU karena mantra Doctor Strange yang mengatakan bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Maka seluruh orang-orang yang mengetahui bahwa Peter Parker adalah Spider-Man akhirnya ketarik ke universe-nya MCU. Dan Tobey Maguire juga hadir di film itu dengan tampilan yang udah tua Pak ya, karena ya Tobey Maguire udah umur 48 Pak, dia udah tua memang ya. Jadi ya gua rasa itu sebagai film fan service aja ya, dan sebagai konektivitas langsung dari Spider-Man 3. Well, jujur itu sebagai service-nya bagus, dan mungkin karena popularitasnya si Tobey Maguire sebagai Spider-Man kembali, akhirnya Sony ini mempertimbangkan kembali untuk menggarap project Spider-Man 4 ini, yang desas-desusnya Sam Raimi lagi menulis naskah ulang karena draftnya untuk Spider-Man keempat kemarin itu
itu tidak akan digunakan kembali karena literally project itu udah lama batal dan alhasil fans udah jadi tahu dong mengenai naskah lama dari Spider-Man keempat, dan hal itu kabarnya didukung penuh oleh Sony Pictures seperti itu ya. Nah makanya sini gue langsung ngomong, oh my god, jadi kita udah mendapatkan banyak sekali universe Spider-Man yang ada di Marvel. Yang pertama adalah versi MCU yang udah ada cooperate dengan Disney. Yang kedua adalah SSU alias Sony Spider-Man Universe, yang dimana itu nggak ada Spider-Man, tapi yang mereka garap itu adalah semua film-film Spider-Man dijadikan solo movie yang gak jelas mau arah kemana. Yang ketiga adalah Spider-Man versi Andrew Garfield yang kabarnya THSM3 katanya akan digarap oleh Sony Pictures, tapi kabarnya sampai sekarang itu belum ada update yang jelas mengenai The Amazing Spider-Man 3 garapan si Mark Webb ini Pak ya. Dan juga yang keempat ada Spider-Man Across the Spider-Verse versi animasinya yang kabarnya film ketiga yang berjudul Beyond the Spider-Verse rencananya akan ditayangkan pada tahun 2024 mendatang. Jadi udah ada banyak banget universe Spider-Man yang akan digarap oleh Sony Pictures. Fix Sony Pictures mari duit Pak ya. Sony mari duit nih kalau di sini. Jadi mereka udah banyak banget project yang akan mereka siap garap untuk semua film yang mengandung Marvel dan juga Spider-Man. Literally hal ini itu membuat gua callback kepada Warner Brothers yang dimana WB juga kaya akan projectnya Batman. Nah Batman udah banyak banget mereka udah ribut, dan juga mereka tuh udah merilis dengan berbagai macam film-film Batman dari tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Sekarang masih lanjut Pak ya, seperti itu. Kayaknya studio mau menggarap semua cerita Spider-Man yang ada di Sony ini Pak ya, seperti itu. Wow gila sih Pak. Oke, kalau kita udah ingat lagi dengan naskah lamanya Spider-Man 4, di situ udah tertera sebuah storyboard yang mengatakan bahwa Vulture dan Mysterio akan menjadi villain utamanya Pak. Dan menariknya lagi adalah Bruce Campbell yang udah kita lihat dari Spider-Man 1, 2, 3, ternyata dia adalah si Quentin Beck yang udah lama banget mengincar si Peter Parker dari Spider-Man 1, 2, 3. Si Bruce Campbell yang pernah sebagai si Quentin Beck, kabarnya dia akan membuka identitasnya yang sebenarnya bahwa dia adalah si Mysterio, seperti itu Pak ya. Nah dari storyboard itu kita bisa melihat bahwa si Mysterio berhasil ditangkap oleh Spider-Man dan dibawa ke dalam sebuah kantor kepolisian kota New York. Kita tahu bahwa Mysterio itu adalah sosok villain yang selalu membuat keonaran dengan cara memproyeksikan sebuah ilusi, yang dimana orang-orang itu ketika melihat kekuatan si Mysterio itu mereka akan terpapar sebuah halusinasi atau juga ilusi yang sangat-sangat mengerikan. Itu adalah Mysterio Pak ya. Dan Mysterio itu di zaman sekarang itu udah diperlihatkan di film Spider-Man Far From Home, yang ternyata di situ kekuatan si Mysterio itu adalah sebuah drone yang berkumpul menjadi satu dan menjadi sebuah efek CGI yang sangat-sangat realistis, sehingga itulah yang membuat Spider-Man itu merasa kewalahan ketika dia berhadapan langsung dengan Mysterio ini Pak ya. Dan ketika gua ngeliat naskah Spider-Man 4 itu sebelum gua mengenal MCU, anjir ini adalah naskah bagus banget sih kalau misalkan ini akan digarap langsung oleh Sam Raimi. Tapi ternyata ya karena Sony itu terlalu masuk ke dalam rencananya si Sam Raimi dalam hal dia melakukan kreativitasnya sebagai saudara, alhasil project itu dibatalkan. Mengingat gue masih ingat 2011 itu adalah momen ketika The Amazing Spider-Man itu pertama kali diumumkan oleh pihak Sony Pictures, di mana kita udah melihat Spider-Man-nya beda banget. Yang awalnya ada Tobey Maguire dan sekarang diganti oleh Andrew Garfield. Dan gue masih ingat The Amazing Spider-Man pertama itu udah gak sukses karena para semua fans Marvel itu mereka tuh udah menganggap bahwa Tobey Maguire lah adalah Spider-Man. Jadi kita bisa melihat pergantian aktor aja tuh mereka tuh udah terlalu bermasalah Pak, seperti itu. Makanya di sini gue bisa melihat Tobey Maguire tuh udah dikenang banyak orang banget sebagai Spider-Man. Bahkan citra dia sebagai Spider-Man gue masih ingat saat itu udah makin naik. Si Tobey Maguire tuh udah diundang ke berbagai macam acara talk show lah. Gue masih ingat tuh dia pernah diundang ke acara MTV dan gue masih ingat itu pernah tayang di Indonesia Pak. Gue masih ingat tuh kayak wow, jadi apa ya, ketenaran sebagai Spider-Man si Tobey Maguire itu udah dikenal oleh banyak orang, bahkan semua para fans era lama Pak ya, seperti itu. Nah makanya ketika gua ngeliat Spider-Man 4 akan digarap lagi oleh Sony Pictures, wah Sony mali duit Pak ya. Mereka udah banyak banget project yang literally belum kelar semua, apalagi dengan masalah-masalah WGA strike yang sekarang masih belum kelar-kelar di Hollywood sekarang ya. Jadi kita bisa melihat Hollywood itu udah dalam keadaan yang gak baik-baik saja loh, dimana ada banyak banget project udah diundur yang
kemarin aja kita udah dapat kabar bahwa Kraven the Hunter aja itu udah mundur loh jadwal penayangannya, sama bareng dengan Venom ketiga. Waduh, jadi semua project Marvel, semua project film-film tertentu juga akan kena dampaknya kalau misalkan ancaman WGA ini tidak dihentikan oleh para aktor yang udah memprotes mengenai hal itu ya. Makanya aduh, kita doakan aja semua masalah ini cepat kelar dan semoga aja kita bisa menikmati lagi semua project superhero yang akan siap tayang di akhir tahun ini Pak ya. Oke, lanjut mengenai Spider-Man keempat ya. Tentu aja ini akan membuka hubungan yang baru kepada Peter Parker dan juga Mary Jane, mengingat di film Spider-Man ketiga mereka berdua itu udah bersatu sebagai pasangan Pak ya. Dan ini udah kita dapat kuncinya di film Spider-Man No Way Home, di mana situ Peter Parker versi Tobey Maguire dia udah mengatakan bahwa hubungan dia dengan si Mary Jane itu di universe-nya itu sangat complicated ya. Jadi kemungkinan di dalam hubungan mereka itu kemungkinan mereka itu lagi bertengkar kayak, atau mereka lagi gondok-gondokan mungkin, atau lagi ada permasalahan ya. Jadi kita belum tahu Pak ya. Mengingat kalau kita udah lihat lagi track recordnya Mary Jane di versi Sam Raimi, dia itu udah banyak banget memikat perhatian para pria Pak. Lihat aja dari film pertama si Flash Thompson, yang kedua dia pernah menikah sama si anaknya si J. Jonah Jameson, yaitu si John Jameson, dan yang ketiga dia udah pernah mau menikah juga dengan si Harry Osborn tapi batal karena ya lagi-lagi ada permasalahan Peter Parker yang bisa dibilang sebagai Spider-Man tuh nggak kelar-kelar Pak, seperti itu. Makanya sepertinya di film Spider-Man keempat nanti kalau misalkan ini akan terjadi, mungkin isu yang akan diangkat adalah permasalahan cinta dari si Peter Parker dan juga Mary Jane Watson, yang dimana ya mereka tentunya udah tua dong ya. Si Peternya udah umur 48, si Mary Jane-nya udah umur yang hampir sama dengan dia, mungkin sekitar 50 atau 45 lah ya, seperti dia. Jadi kita akan bisa melihat kondisi Spider-Man yang udah berkeluarga lah ya. Dan kalau misalkan ini terjadi, berarti Peter Parker versi Tobey Maguire dan juga si Mary Jane ini kemungkinan mereka udah memiliki anak, yang kemungkinan anak yang mereka itu adalah si Mayday Parker, yang merupakan seorang vigilante yang sekaligus menjadi pendamping dari bapaknya, yaitu Peter Parker sebagai Spider-Girl. Jadi bisa dibilang untuk si Mayday Parker kemungkinan dia juga akan bisa muncul di film Spider-Man keempat ini. Kemungkinan dia akan juga menjadi tokoh utama ya, dan untuk menggantikan peran si Peter Parker ini. Tapi untuk villainnya kita belum tahu Pak ya, apakah Sam Raimi masih akan mengangkat si Mysterio atau Vulture, gua belum tahu. Tapi yang jelas kalau misalkan ini akan diganti sih boleh-boleh aja. Tapi kalau menurut gua ya, villain yang cocok untuk di Spider-Man 4 ini karena Sam Raimi itu bisa jadi adalah si Carnage ya. Carnage yang berbeda tentunya, yang udah pernah kita lihat di film Venom Let There Be Carnage yang filmnya ampas banget tuh ya. Mungkin bisa jadi itu adalah si Carnage, atau enggak ada beberapa villain yang bisa diangkat kok sebenarnya. Contoh Kraven the Hunter, karena mohon maaf nih, ini kan Kraven the Hunter versi SCU kan masih belum jelas nih apakah masih ada Spider-Man di situ atau enggak. Nah, mengingat Kraven the Hunter itu sebenarnya akan tayang Pak, dan untuk Spider-Man 4 ini yang kabarnya ini akan menjadi filmnya si Peter Parker versi Tobey Maguire, kenapa enggak ini dipasangkan kepada Spider-Man-nya versi Tobey Maguire? Why not gitu loh? Karena kita bisa tahu ya bahwa Kraven the Hunter ini adalah sosok pembunuh paling legendaris di Marvel Universe, dan dia juga sudah membunuh berbagai macam korban-korban yang udah ia koleksi di pajangan kamarnya Pak ya. Dan itu membuktikan bahwa si Kraven the Hunter adalah sosok pembunuh yang paling mengerikan untuk Spider-Man. Jadi gua mau villain itu adalah si Kraven the Hunter, karena itu belum pernah diangkat sama sekali di versi live action manapun ya, baik pun itu dari MCU, Sony juga belum pernah ngangkat, dan Kraven doang yang baru diangkat di film versi solonya. Itu belum ada Spider-Man sama sekali loh. Makanya kenapa nggak mereka ambil aja di situ Kraven the Hunter mungkin, atau si Dimitri Mediakov alias si Chameleon. Nah, ada banyak banget film-film Spider-Man yang bisa diangkat oleh si Sam Raimi di film Spider-Man keempat ini ya. Cuman kita masih belum tahu update bagaimana. Yang jelas untuk project Spider-Man keempat ini, kalau misalkan ini akan diangkat oleh Sam Raimi, well, gua nungguin banget sih. Sama halnya gua juga menunggu bagaimana kelanjutan dari project The Amazing Spider-Man ketiga yang tagarnya juga masih trending
di berbagai macam sosial media. Karena gue bisa jamin Spider-Man keempat ini akan melanjutkan kisahnya si Tobey Maguire ketika dia udah dipulangkan oleh Doctor Strange di universe-nya masing-masing. Dan kemungkinan besar semua villain-villainnya udah pernah dilawan seperti Green Goblin, Doc Ock yang udah pernah mati di film sebelumnya. Kemungkinan mereka juga kembali di film Spider-Man keempat ini, tapi mereka muncul sebagai orang biasa, sebagai Dr. Otto Octavius dan juga Dr. Norman Osborn, yang dimana mereka ini muncul tanpa mempunyai kekuatan mereka yang sebelumnya sebagai Green Goblin dan juga Doc Ock seperti itu. Jadi takdir yang udah mereka pernah rasakan di film Spider-Man 1 dan kedua itu semuanya udah dihapus oleh Doctor Strange alias di restart ulang, sehingga itu membuat si Norman Osborn dan Doc Ock ini tidak akan mati dalam timeline utama di Marvel Universe ya, seperti itu. Makanya ini udah menjadi jembatan bagus untuk memulai karya yang baru, dan kemungkinan besar Harry Osborn yang pernah diperankan oleh si James Franco juga kemungkinan akan kembali di film Spider-Man keempat. Karena mengingat di film Spider-Man ketiga itu ketika Harry Osborn sudah menjadi New Goblin, dia itu menjadi begitu karena ada suruhan dan teror dari arwah bapaknya yang menyarankan dia untuk melanjutkan warisannya sebagai Goblin. Dan Harry Osborn punya dendam besar kepada Peter Parker, dan dengan adanya mantra atau Strange yang udah meriset semuanya, akhirnya kemungkinan besar Harry Osborn masih hidup di universe-nya Sam Raimi ini Pak, seperti itu. Jadi takdirnya udah membuat dia sebagai New Goblin dan udah pernah melawan si Sandman Venom, akhirnya tidak terjadi kembali Pak ya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan semuanya akan diulang, dan ya Spider-Man versi Tobey Maguire akan memulai kehidupan yang baru daripada kehidupan yang sebelumnya ya. Dan tentu aja si Spider-Man versi Tobey Maguire itu dia adalah saksi hidup di mana dia bisa melihat semua villain-villain yang udah pernah dihadapi, semuanya udah kembali seperti semula. Jadi dia udah tahu nih bahwa ada berbagai macam Spider-Verse yang ada di berbagai macam multiverse. Jadi apa ya, tema multiverse itu udah pernah si Tobey ini rasakan berarti film Spider-Man No Way Home. So tampaknya di Spider-Man keempat ya seperti itu, dimana dia akan memulai kehidupan yang baru, dan semua tokoh-tokoh yang udah pernah tewas di film Spider-Man keempat Sam Raimi semuanya kemungkinan mereka masih hidup Pak ya, seperti itu. Jadi gua nggak sabar banget sih pengen lihat bagaimana tampaknya si mantranya Doctor Strange di film Spider-Man keempat ini kalau misalkan ini akan ditayangkan oleh Sony Pictures. Please lah Sony, gua mau Spider-Man versi Tobey Maguire itu sebagai Spider-Man paling legendaris. Gua mau dia digarap lebih serius dan juga garap sesuai dengan treatmentnya Sam Raimi. Please Sony, jangan terlalu ganggu mengenai naskahnya si Sam Raimi, karena takutnya akan batal lagi Pak ya. Karena ya Spider-Man keempat ini batal karena ada interupsi dari pihak studio. Please studio, biarkan sang sutradara bisa berkreasi sesuai dengan pemikirannya, karena kita udah melihat versi sebelumnya di film Spider-Man 1 dan kedua yang itu udah menuai banyak banget kesuksesan kok buat Sony juga sutradaranya. Jadi biarkan sutradara yang bekerja. Oke, itu coba mengenai penjelasan kita. Rumornya beredar kali ini mengenai Sony Pictures yang kabarnya akan menggarap Spider-Man keempat ini. Nah sekarang giliran kalian, menurut kalian gimana mengenai rumor mengenai Spider-Man keempat garapan Sam Raimi ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu coba mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua mau video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya tuh gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Marin Jul. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!